Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini penting karena kenapa? Karena paling tidak untuk mengingatkan kita, generasi milenial terutama, Anda semuanya, bahwasanya ilmu pengetahuan di dalam Islam itu pernah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga pada waktu itu, mulai abad ke-7 sampai abad ke-13 itu, ilmu pengetahuan di dalam Islam berada di puncaknya. Orang-orang Eropa ketika itu masih banyak yang buta huruf, buta aksara. Mereka masih berada di bawah umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mulai dari masa Rasulullah sampai pada abad ke-13. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengkaji tentang pemerosotan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Jadi setelah mengalami puncak kejayaannya, ilmu pengetahuan di dalam Islam itu kemudian mengalami kemunduran. Apa sih penyebabnya? Kita akan bahas nanti. Dan yang ketiga adalah kita juga ingin tahu apa yang menyebabkan ilmu pengetahuan di dalam Islam pada waktu itu sangat maju. Ya. Oke, dan di akhir setelah Anda membaca PPT nanti PowerPoint ini yang ada di slide, kemudian juga setelah saya menyampaikan materi ini, saya harapkan gitu untuk berdiskusi lebih jauh, ya, mempelajari lebih jauh dari buku yang sudah kita siapkan di dalam e-learning, itu ya. Nanti dibaca bukunya. Itu, ya. Mari kita mulai. Ini perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu selintas, ya. Posisi ilmu pengetahuan itu menurut Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya. Jadi contohnya, jadi bahwasanya Islam itu sangat menekankan dan mendorong umatnya untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan merenungkan gejala serta hukum-hukum alam semesta. Ada sekitar 750 ayat atau 1/7 dari ayat-ayat Al-Quran itu mendorong agar supaya umat Islam mengkaji alam, merenungkan dan menelitinya. Nah, tuh. Ini juga masih yang terkait dengan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, ya. Oke. Ini ilmu pengetahuan di dalam hadis. Rasulullah bersabda bahwasanya ilmu lebih utama daripada doa. Bagi manusia, 1 jam mempelajari ilmu pengetahuan lebih baik daripada berdoa selama 60 tahun. Wow, ini luar biasa. Ini menunjukkan begitu berharganya ilmu pengetahuan itu di dalam Islam. Beliau juga bersabda bahwasanya mencari ilmu itu harus mulai dari ayunan dari gendongan sang ibu, sang orang tua sampai ke liang lahat. Ya. Oke. Ini juga dari hadis rawi dari Tirmidzi, ya. Oke. Nah, untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam, kita bisa membagi ke dalam 2 tahapan.
yaitu tahap atau periode sebelum umat Islam berkontak dengan peradaban atau filsafat atau ilmu pengetahuan Yunani dan Persia. Yang kedua adalah periode setelah umat Islam berkontak dengan peradaban atau filsafat atau ilmu pengetahuan Yunani. Ya. Saya sebut filsafat, kemudian dalam kurung ilmu pengetahuan. Ya. Ingat itu bahwasanya pada masa Yunani kuno, kemudian pada masa peradaban Islam, kita belum mengenal istilah apa itu ilmu pengetahuan, tapi filsafat. Jadi oleh karena itu semua ilmu pengetahuan itu disebut filsafat. Astronomi itu disebut filsafat. Hal-hal yang terkait dengan Tuhan itu filsafat. Ya. Filsafat yang terkait dengan keagamaan. Begitu juga matematika, ya, itu disebut dengan filsafat. Ya. Oke, supaya tidak salah pengertian. Jadi kembali lagi ada dua tahapan ya. Satu, periode sebelum umat Islam berkontak dengan peradaban Yunani, dan yang kedua periode setelah umat Islam berkontak dengan peradaban Yunani. Ini, mari kita mulai dari yang periode pertama. Ya. Masa sebelum umat Islam berkontak dengan peradaban Yunani dan Persia. Ini benih-benih pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dalam Islam itu dimulai sudah sejak Rasulullah sendiri. Rasulullah melakukan transfer ilmu kepada para sahabat melalui berbagai institusi seperti maktab atau kutab ya, dan as-suffah. Nah itu. Apa itu maktab atau kutab? Jadi maktab atau kutab ini adalah tempat belajar, tulis, dan membaca bahasa Arab ketika masa pra-Islam, ketika masa jahiliyah. Tapi setelah Islam datang, Rasulullah mengambil maktab itu, tapi isinya itu dikembangkan, yaitu maktab bukan hanya sekedar memberikan tempat belajar, tulis baca bahasa Arab, tetapi juga baca dan belajar tulis baca Al-Quran, serta pokok-pokok ajaran agama. Jadi itu institusinya diambil dari pra-Islam, tetapi kemudian isinya dikembangkan oleh Rasulullah. Nah. Kemudian yang kedua as-suffah. Ya. Jadi as-suffah adalah pendidikan tinggi yang pertama dalam Islam menurut Muhammad Mustafa Adzami. Ya. As-suffah itu menempatin serambi masjid dan mengajarkan para sahabat tentang membaca dan menulis Al-Quran, bahasa Arab, serta persoalan-persoalan agama. Hampir mirip gitu dengan apa yang ada di dalam maktab. Ya. Misalnya, sahabat Abdullah bin Sa'id mengajar membaca dan menulis. Ubay bin Ka'ab mengajar Al-Quran. Bahkan tawanan perang disuruh mengajar baca tulis Al-Quran sebagai tebusan. Itu ya. Oleh karena itu kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Rasulullah itu adalah sekitar Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quranik, diantaranya ilmu membaca dan menulis Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan akidah. Itu. Nah. Berikutnya adalah masuk ke periode kedua, yaitu periode ketika umat Islam sudah berkontak dengan kebudayaan Yunani dan Persia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu, yaitu mewarisin dan memelihara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Yunani, peradaban Yunani.
dan Persia. Kemudian yang kedua, umat Islam mengembangkannya. Sama seperti Rasulullah ketika ngambil maktab atau kutab dari masa prajahiliyah. Rasulullah ketika itu mengambil institusi maktab itu dari prajahiliyah, tetapi isinya itu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan atau menginternasionalisasikan. Mari kita bahas satu persatu ya, dari mewarisi dan memelihara, mengembangkan dan menyampaikan atau menginternasionalisasi. Ini Islam mewarisi dan memelihara ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari ketika umat Islam melakukan futuhat. Futuhat itu adalah perluasan wilayah untuk kepentingan dakwah Islam. Melalui peperangan, ya, dengan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah peradaban kerajaan Yunani, Mesir, Suriah nanti ya, Irak dan seterusnya. Nah, seiring dengan futuhat, Islam bersentuhan dengan kebudayaan yang memiliki tradisi intelektual, yaitu budaya Yunani dan Persia. Dampaknya, maka kemudian lahir, berkembang pemikiran keagamaan dalam Islam seperti bidang teologi dan filsafat. Ya. Kemudian yang kedua, ini masih mewarisin. Ketika umat Islam mewarisi kebudayaan Yunani dan Persia, mereka melakukan seleksi. Ya. Alat penyeleksinya apa? Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Jadi ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itu dihilangkan. Diganti gitu dengan isi dari ilmu pengetahuan itu yang sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam memelihara lembaga-lembaga keilmuan di wilayah kekuasaannya ketika itu yang diwarisin dari kebudayaan Yunani itu. Misalnya Universitas Alexander di Mesir, ya, kemudian Akademi Yundisapur, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu kegiatan untuk membangun dan memajukan ilmu pengetahuan yang diwarisin dari kebudayaan Yunani dan Persia dengan didasarkan atas ajaran agama. Dalam proses ini, umat Islam melakukan seleksi, memodifikasi secara kreatif dan inovatif. Pada masa ini, umat Islam melakukan 3 hal pokok, yaitu apa? Penerjemahan, pengkajian ulang filsafat Yunani, dan melakukan eksperimentasi atau melakukan penelitian induktif. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini penerjemahan. Oke. Ini begitu banyak gitu buku-buku yang berasal dari peradaban Yunani, apakah itu di bidang filsafat, bidang kedokteran, ya, itu diterjemahkan oleh umat Islam ke dalam bahasa Arab. Ya. Dan itu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Jadi Harun ar-Rasyid itu menerima pajak dengan ukuran buku. Kemudian Al-Ma'mun membayar penerjemah dengan emas seberat buku yang diterjemahkannya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian ulang umat Islam. Melakukan kajian terhadap filsafat dan ilmu Yunani. Hampir semua institusi yang ada dimanfaatkan sebagai pusat kajian. Masjid itu mempunyai 2 fungsi ketika itu, sebagai tempat ibadah tapi sekaligus juga sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Perpustakaan, toko buku, bahkan rumah cendekiawan dan istana kekhalifan itu dijadikan tempat-tempat atau pusat-pusat pengembangan ilmu. Ya. Kemudian juga membangun pusat-pusat kajian seperti Baitul Hikmah di Baghdad, Baitul Ilmi di Mosul, ya, dan Baitul Hikam di Kairo. Itu semuanya pusat-pusat kajian ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah eksperimentasi.
Umat Islam ketika itu melakukan berbagai eksperimentasi dalam berbagai bidang, mulai abad ke-9 sampai abad ke-13 nanti. Misalnya, ya, ini akhirnya melahirkan tokoh-tokoh. Misalnya Jabir Ibnu Hayyan mendorong siswanya mengamati dan bereksperimen tentang gejala alam sehingga memperoleh kesimpulan yang benar. Ya Ibnu Musa, maaf ini salah, Ibnu Musa Al-Khawarizmi sebagai astronom dia. Kemudian ada Al-Barimi bereksperimen untuk mengkaji gerak spesifik. Ibnu Yunis menemukan gandul yang berguna dalam penghitungan dan eksperimen astronomi. Nah, begitu banyak seterusnya ini ya. Nah ini, tuh. Oke, bentar. Yang ketiga ada menginternasionalisasi ya. Umat Islam melakukan setelah mewarisi, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, umat Islam kemudian menginternasionalisasikan, menyampaikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan yang dikembangkan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di Eropa yang ketika itu masih terbelakang ilmu pengetahuannya. Nah, internalisasi itu dilakukan melalui pusat-pusat intelektual di Baghdad dan Spanyol. Baghdad itu adalah pusat kerajaan dinasti Abbasiyah. Spanyol itu adalah pusat kerajaan, pusat daulat dinasti Umayyah tahap kedua. Nah, kepada siapa? Kepada Eropa ya. Nah, oke. Ketika inilah maka melahirkan begitu banyak gitu ilmu pengetahuan dan ilmuwan ya. Ini nanti bisa lihat lebih jauh lagi di dalam PPT dan bukunya ya. Oke, sekarang kita masuk ini bidang astronomi ya. Kita masuk ke kemerosotan ilmu pengetahuan. Jadi setelah umat Islam itu mencapai kemajuan ilmu pengetahuan pada akhirnya abad ke-13 mulai muncul kemerosotan. Di antaranya kenapa itu kemerosotan muncul? Yaitu karena merosotnya penelitian induktif, eksperimentasi yang tadi itu sudah mulai menurun. Inilah faktor utama. Penelitian ilmiah dan eksperimen secara bertahap melemah di kalangan umat Islam. Yang kedua, tiadanya filsafat ilmu atau epistemologi sebagai pengikat dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang ketiga juga penyerangan Baghdad sebagai pusat khasanah intelektual dan peradaban Muslim saat itu oleh tentara Mongol. Ya, mulai dari Genghis Khan, kemudian dilanjutkan cucunya Hulagu Khan. Mereka membumi hanguskan perpustakaan dan membunuh banyak ilmuwan yang ada di Baghdad ketika itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena berkembangnya sikap taklid dan mandeknya ijtihad di kalangan umat Islam, terutama di bidang hukum, teologi, dan filsafat. Dan yang terakhir adalah berkembangnya tasawuf yang hanya mengandalkan kepada kesalahan individu, yaitu muncul tarikat-tarikat ya. Oke, tetapi kita ingat gitu bahwasanya ilmu pengetahuan dalam Islam itu pernah jaya kan. Nah, kita juga harus tahu penyebab kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam itu. Yaitu yang pertama karena adanya dukungan politik dari dinasti-dinasti di dalam Islam, baik itu dinasti Abbasiyah maupun juga dinasti Umayyah yang ada di Spanyol dan ada yang di Baghdad. Kemudian juga dukungan dana dari khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah dan Umayyah pada waktu itu. Kita ingat gitu Al-Ma'mun gitu ya, memberikan sangat menghargai terhadap penerjemah. Ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan ilmuwan Muslim di dalam mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan warisan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari peradaban Yunani. Ya. Ini ada peran perguruan tinggi Islam ya.
Saya kira ini nanti dibaca ya, apa yang harus diperankan oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, lebih khususnya lagi Universitas Muhammadiyah Jogja, khusus lagi gitu, anak-anak KPI, Fakultas Agama Islam. Ya. Nah, nanti tolong terakhir gitu, silakan ya Anda bisa menjawab gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Kalau Anda bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan pada PPT yang ada, pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan pada buku yang sudah saya siapkan juga melalui e-learning ini, insya Allah Anda akan paham terhadap materi yang terkait dengan perkembangan pengetahuan dalam Islam ini. Itu saya kira. Terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.